Bacaan dari Kitab Ayub. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka Tuhan bersabda kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketiga anak-anak Yakub, laki-laki dan perempuan, makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Anak-anak Tuan, laki-laki dan perempuan, sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandahnya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang,
aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Dan dengan semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kataku. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikan seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji aku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Mulutku tidak terlanjur. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang, yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Condongkanlah telingamu kepada dan dengarkanlah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Janganlah kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian,
Dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi yang terkecil. Umat Allah yang terkasih ada tendensi, ada kecenderungan di dalam setiap pribadi tanpa kecuali, entah besar, entah kecil, ini mungkin hanya tergantung dari muatannya, itu ada kecenderungan ketika harus berkorelasi, berhubungan dengan yang lain, itu ada di dalam diri kita kemauan yang kuat untuk menjadi yang menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik, menjadi yang terkemuka, menjadi yang paling terkenal dan sebagainya. Dan ada berbagai macam dorongan atau upaya untuk mencapai yang itu. Dan bahkan acap kali orang seringkali memotong kompas dengan mengorbankan pribadi-pribadi yang lain demi memenuhi ambisi untuk menjadi yang tadi itu. Saudaraku terkasih, kalau dibiarkan, ini akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang akhirnya jatuh dan kehilangan jati diri serta orientasi sebagai murid sejati Yesus. Maka dari itu Yesus mengingatkan para murid. Dan peringatan ini sebenarnya menjadi teguran, menjadi upaya untuk membangun kesadaran. Apa yang harus dibangun, apa yang harus diupayakan, apa yang harus diperjuangkan di dalam kehidupan ini. Dia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Mengapa anak kecil? Tentu ada pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Dan pesan itu bukan hanya disampaikan Yesus kepada para murid saat itu, tetapi juga disampaikan kepada kita para murid yang hidup di abad modern ini. Pesannya jelas. Kita diminta sebagai murid untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi yang tidak berjuang untuk lebih mengedepankan akunya, popularitasnya, keinginan untuk mendapatkan respek dan apresiasi dari yang lain, tetapi berani juga untuk membuka diri bagi yang lain seperti anak kecil. Orang yang rendah hati seperti anak kecil adalah orang yang berani untuk membuka hati bagi yang lain. Orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan hidupnya kepada yang lain. Seperti anak kecil merasa aman, merasa tenang, merasa damai ketika berada di dekat orang tuanya. Kita juga diminta untuk bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati seperti anak kecil, memiliki sikap yang rendah hati. Tulus seperti anak kecil, jujur, apa adanya, dan merasa adem, aman, nyaman, damai ketika berada dalam pelukan tangan kasih Tuhan. Tidak justru sebaliknya, membiarkan obsesi berkeliaran. Seperti yang kita dengar tadi dalam baca Injil. Para murid rupanya berupaya, berkompetisi untuk menjadi yang Dan bahkan Yohanes, salah satu murid yang dikasihi Yesus, melarang. Ada orang yang membuat mukjizat mencatut nama Yesus, mereka tidak ikhlas. Pesannya jelas, iri hati, dengki, itu hanya akan menutup rahmat dan membuat mata hati kita menjadi buta dan tidak mampu melihat siapa Yesus yang sejati. Dan akhirnya, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, pergulatan Nabi Ayub itu juga menjadi pergulatan hidup kita sebagai orang beriman. Kita diharapkan juga akhirnya sampai pada tataran kesadaran yang mendalam. Saya, Anda semua kita adalah lahir dari Allah akan kembali kepada Allah. Lahir secara telanjang dan pulang juga akan dengan telanjang. Kita sejak awal adalah milik Tuhan dan kita akan kembali kepada Dia. Maka tak ada jalan lain
kecuali dalam segala situasi apapun, kita harus berani mengatakan, Tuhan, Engkau adalah segala-galanya di dalam hidupku. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.